Ini gugatan masih terus berjalan di MK, tapi yang jadi pertanyaan sudah ada mulai narasi bagi-bagi kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran yang belum disahkan karena gugatannya masih berjalan ya kan. Itu gimana tuh Mas Edi? Politik ini memang unik ya, politik unik dalam artian bahwa meskipun kita secara partai ini mengusung calon yang berbeda, kita bertarung secara secara cukup ketat selama beberapa bulan ini, tapi ujung-ujungnya kan partai-partai ini teman-teman semua, bersahabat semua. Dan kita melihat bahwa dari eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi, ada presiden di mana koalisi ini memiliki posisi mayoritas di parlemen. Nah, dan kalau sampai memiliki posisi mayoritas di parlemen, pemerintahan akan berjalan lebih stabil. Tapi kan sekarang masih belum 50. Sekarang belum, tetapi upaya untuk menciptakan itu saya kira bisa saja terjadi. Lewat membuka rangkulan-rangkulan ke partai-partai yang masih belum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Membuka komunikasi politik untuk bersama-sama, ayo kita membangun tujuan yang bersama kita akan capai 2045 Indonesia Emas, tujuan semua pasangan calon kok. Nah, gitu. Sekarang gini, saya nggak cuma bertanya sebagai wakil ketua TKN Prabowo Gibran, tapi saya juga bertanya sebagai sekjen PAN. Kalau satu kue dibagi terlalu banyak, porsinya akan semakin sedikit. PAN itu nggak apa-apa, kursi menterinya berkurang, cuma buat PKS atau PDIP atau taruhlah P3 atau siapapun itu masuk. Pertama, bagi-bagi kue itu adalah kewenangan dan prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ya, dan akan sebagai presiden nanti untuk menentukan. Dan kedua, kami percaya bahwa Pak Prabowo itu tidak melupakan partai-partai yang merupakan partai yang mengusung, mendukung dan berjuang bersama-sama Pak Prabowo di dalam Pilpres ini pasti akan mendapatkan keutamaan didahulukan. Apalagi partai-partai yang sudah mengusung Pak Prabowo selama 3 pemilu, 3 pilpres, ya, seperti PAN. Yes. Ya, saya kira berdarah-darah 3 kali ya, yang ketiga kali menang begitu. Ya, jadi kami sesungguhnya tidak merasa khawatir karena kami tahu Pak Prabowo akan sangat bijak dalam menyikapi ini. Mungkin kedepannya beliau akan merangkul partai-partai yang tidak mengusung beliau, tetapi beliau tidak akan melupakan partai-partai yang betul-betul berjuang bersama-sama satu barisan ketika Pilpres ini berlangsung. Oke, Mas Edi, tapi sebenarnya ada omongan nggak sih, PAN itu butuh berapa kursi menteri, atau mau berapa, atau mau memajukan berapa kadernya buat jadi menteri? Namanya partai dan namanya keinginan pasti ingin sebanyak-banyaknya. Gitu. Apakah nanti disetujui, apakah nanti diberikan apa yang kita kehendaki, posisi-posisi kementerian itu kembali lagi kepada Pak Prabowo. Dan saya dalam posisi saya tegak lurus kepada ketua umum saya karena kita sudah memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan nanti pembicaraan-pembicaraan terkait kabinet itu bersama capres terpilih apa yang terbaik untuk PAN. Jadi kami akan melakukan itu. Tapi Pak Zulhas sudah ada mention kira-kira ngomong sama Mas Edi gitu. Edi, kita butuh berapa nih kursi menteri kira-kira? Majuin 5, majuin 4 gitu? Pak Zul berbicara mungkin dalam tatanan lebih informal dan lebih pada penjajakan. Tidak pernah ada pembahasan definitif. Karena beliau kan juga nggak berani bicara definitif. Orang belum dibicarakan kok sama Pak Prabowo. Nanti ada saatnya beliau bicara dengan Pak Prabowo. Dan Pak Zul kan juga sebagai orang yang sangat demokratis di internal partai, pasti akan membahasnya di internal kita. Tapi sampai saat ini masih belum ada pembahasan. Tapi Pak Erlangga udah nyebut 5 loh, Mas Edi. Ini PAN nggak mau nyebut angka berapa butuh kursi menteri? Kita pada saat bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi tahun 2016 dan kemudian tahun 2020, 2 kali kan kita bergabung di periode pertama dan kedua Pak Jokowi, kita tidak pernah meminta. Gitu loh. Jadi bagi PAN itu kita rasanya pantang untuk meminta, tetapi kita sangat paham bahwa kerja keras kita, apalagi 3 periode mendukung Pak Prabowo sebagai capres itu akan diapresiasi, akan dihargai. Tapi beda Mas Edi, di 2014, 2019 itu kan PAN saat itu mendukungnya Pak Prabowo, tapi masuk ke koalisi pemerintahan itu di tengah-tengah kan setelah Pak Jokowi menang. Kalau ini beda, kalau sama Pak Prabowo itu kan benar-benar mati-matian berdarah-darah ngedukung Pak Prabowo dari awal, bahkan dari 2014, 2019 kalah bareng, di 2024 akhirnya menang. Masa mau merelakan gitu aja kursi menteri? Kalau merelakan sih tidak, tetapi kita
mungkin tidak secara publik akan menyatakan gitu ya bahwa kita menghendaki sekian gitu. Saya rasa ini adalah pembicaraan di mana kita sepenuhnya menghargai prerogatif presiden dan saya sebagai kader partai, sebagai pengurus partai tegak lurus dengan apa yang sudah diputuskan oleh partai bahwa kita serahkan semuanya pada Pak Zul.